Nah ini nih, saya nggak sukanya kepada orang yang di awal itu ngomong Al-Fakir, sembari ngomong itu dia penuh dengan kesombongan, bahkan penuh dengan justifikasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepada Kang Deddy, dia sudah menjas sebagai orang fasik. Tahu nggak orang fasik? Fasik itu kalau menurut Imam Al-Ghazali terbagi dua. Ada fasik kafir, ada fasik fajir. Fasik kafir itu adalah orang yang jelas dia belum beragama Islam. Tetapi kalau fasik fajir, orang Islam tetapi sering melaksanakan kemaksiatan, dosa-dosa. Aduh, ini ada si Mang Ate sedang mengkritik apa-apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, yaitu membuka selebar-lebarnya anggaran Pemprov Jawa Barat. Dan itu terkesan, kata dia, politik menjatuhkan Ridwan Kamil. Saya kira ini bukan politik menjatuhkan, ini politik keterbukaan. Bahwa kemudian ketika dibuka semuanya ada orang yang merasa jatuh, berarti itu orang yang menggunakan anggaran Pemprov seenaknya dan tidak berpihak kepada rakyat. Dan ketika sekarang rakyat mengetahui, akhirnya jatuh sendiri dia. Tanpa disadari, politik keterbukaan ini menjatuhkan seseorang yang tadinya tertutup, yang tadinya tidak transparan, yang tadinya tidak menggunakan anggaran Pemprov untuk keberpihakan terhadap rakyat. Begitu. Sepakat saya untuk mengundang Ridwan Kamil. Sepakat, silakan berikan klarifikasi kepada warga Jawa Barat. Kalau berani, coba kita cek dulu nih. Tapi itu yang paling saya tidak suka, menggunakan ayat Al-Quran untuk menjas Kang Deddy sebagai orang fasik. Gelo. Biaya pemeliharaan per tahunnya Masjid Al-Jabar berapa? Al-Jabar 42 Pak. 42 miliar. Al-Jabar per tahun biaya pemeliharaan 42 miliar ke tahun. Ada hutang nggak yang dibayar pemerintah pusat yang perlu dibayar? Pen Pak. Apa Ada. itu pen? Pen yang dioperasi. Karena pinjaman pemulihan ekonomi nasional. pemulihan Ya, ekonomi. di Oh tahun dia pernah kita 2021. pinjam duit. Betul. Berapa pinjam duit from Pemprov? 2,2 triliun Triliun. rupiah. Tahun berapa? 2021. Kita cicilan yang keberapa sekarang? Sekarang yang Sekarang yang keempat Pak, keempat Yang ya. keempat. Berarti lunas dong sekarang? sampai 2029 Pak. 2029, Pak. Hah? Sampai 2029. Sampai Bapak Selesai. Saya tenginjem juga punya duit. Ya, tapi tanggung jawab pemerintah. Al-Fakir ingin mengomentari isu yang sedang hangat ya, tentang gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi dengan beberapa kebijakannya. Yang pertama tentang bagaimana beliau membongkar habis-habisan anggaran belanja gubernur sebelumnya, ini Kang Ridwan Kamil. Tentang hal ini Al-Fakir sangat setuju ya, transparansi itu penting untuk dibuat transparan kepada masyarakat luas dan semoga menjadi percontohan bukan hanya untuk pemimpin di tingkat regional ya, juga mudah-mudahan untuk tingkat pusatnya sampai ke para bupati dan para wali kota sampai ke tahap desa dan seterusnya, memberikan transparansi seperti ini. Dan Al-Fakir kira ini bagus efeknya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, tentu setiap seorang pemimpin yang mengganti pemimpin sebelumnya itu bukan hanya sertifikat, itu bukan hanya menyerahkan jabatan ya, itu diserahkan semuanya sampai kepada hutang-hutangnya sudah barang tentu menjadi tanggungan gubernur atau pemimpin selanjutnya. Adapun tentang hal ini, Al-Fakir menyarankan untuk langsung secara objektif nantinya dan disaksikan oleh masyarakat luas, diundanglah Pak Ridwan Kamilnya untuk ditampilkan di akun YouTube Kang Deddy langsung, berdialog secara langsung agar beliau bisa memverifikasi setiap pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya melalui perantaranya tapi langsung secara objektif kepada Pak Ridwan Kamilnya. Saya rasanya kalau bisa seperti itu, masyarakat akan lebih puas mendengar jawaban-jawaban dan tidak terjadi ketimpangan informasi. Karena kami para santri menyimak informasi apapun, imma offline dunia nyata atau dunia maya
kami berpegangan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, bila mana datang berita dari orang-orang fasik, fatabayyanu, maka teliti dulu kejelasannya, kebenarannya, keakuratannya, kelengkapan informasi tersebut. Nah, kami ingin lebih lengkap agar membuka transparansi juga seluas-luasnya kepada masyarakat. Kalau Pak Ridwan Kamilnya diundang, insya Allah itu lebih profesional, tidak terkesan ada politik menjatuhkan. Nah, kalau begitu kan relevan. Oke, itu Mang Ate. Study tour dia samakan dengan Isra Mi'raj. Study tour, Pak. Hanya karena ingin mengkritik Kang Deddy Mulyadi, lepas kontrol, tidak punya dalil. Akhirnya apa nih? Cari-cari. Apa nih yang bisa berpotensi Kang Deddy disalahkan dengan kebijakannya melarang study tour. Akhirnya dia samakan study tour dengan Isra Mi'raj. Gelo. Isra Mi'raj itu yang membimbing Allah. Jelas ada edukasi dan turnya memang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menghibur. Tapi kan ada bawaan yang luar biasa hasil study tour itu. Dan tidak membebankan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau study tour yang dilakukan oleh sekolah, yang pertama tidak ada relevansinya dengan pendidikan, itu sudah apa namanya ya, sudah nggak relate dengan disambungkan dengan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj jelas ada sangat kaitannya antara apa namanya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, dan bekal yang dibawa hasil study tournya melahirkan peribadatan kan. Proses komunikasi antar orang Islam dengan Allah Subhanahu wa taala menghasilkan sholat. Jadi sangat relate. Jadi bukan hanya jalan-jalan, tetapi ada edukasinya, ada hasil yang dibawanya. Jelas itu. Itu yang pertama, jelas. Kemudian yang kedua, membebankan kepada orang tua siswa. Kalau Nabi Muhammad gak ada yang dibebankan, yang diberatkan. Jelas-jelas itu mah hiburan dan edukasi. Ya udahlah, gak bisa disamakan karena memang berbeda. Itu dipaksakan oleh Sing Ustad. Katanya study tour itu sama dengan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya ada keuntungan yang didapatkan oleh seorang guru, ada keuntungan yang didapatkan oleh seorang travel, ada keuntungan yang didapatkan oleh hotel, oleh restoran, dan lain sebagainya. Ini yang mengadakan study tour Allah, itu tidak ada keuntungan bagi Allah. Jadi udah beda itu, udah beda ceritanya. Study tour yang dipaksakan, yang dianggap study padahal hanya tour, dan study tour yang dipandu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu udah antara langit dan bumi, baina sama wa sumur bor, tuh jauh itu bedanya. Si Ustadz ini memaksakan untuk menyamakan study tour dengan Isra Mi'raj karena tetap ingin diprimingkan kepada publik bahwa Deddy menjadi sosok orang yang keliru di dalam kebijakannya. Padahal ini sangat berpihak kepada masyarakat. Dan kalau sebagai kita orang Islam, keberpihakan kepada masyarakat itu kan bagian dari implementasi nilai-nilai ajaran agama Islam. Kan itu substansi kepemimpinan ajaran Islam itu ya salah satunya harus berpihak kepada masyarakat. Ketika melaksanakan substansi itu dikritik habis-habisan, bahkan dikatakan sebagai orang fasik oleh Sing Ustad, ini kan geblek itu namanya. Sekali lagi saya tidak suka mengatakan fasik. Nggak ada argumentasi positif dari orang ketika dianggap sebagai orang fasik. Sedari awal kita dipaksa untuk melihat bahwa Deddy itu sebagai orang yang penuh dengan dosa. Maka setiap informasi yang keluar dari dirinya itu jangan dipercaya. Kan itu kalau merujuk pada ayat Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dia sudah memposisikan Deddy sebagai orang fasik. Kenapa tidak pakai bahasa karena Kang Deddy orang beriman? Misal pakai hadis ya. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang beriman karena melihatnya dengan cahaya Allah.
Jangankan dengan sikap dan ucapan orang beriman, dengan firasat orang beriman juga kita harus berhati-hati. Karena yang dulu binurillah, dia melihat sesuatu itu dengan cahaya Allah. Kenapa tidak memposisikan, tidak memandang Dedi sebagai orang yang beriman, yang bahkan firasatnya itu dipandu oleh nurullah. Artinya ini orang sudah negatif duluan kepada Kang Dedi. Kita dipaksa, masyarakat dipaksa untuk melihat buruk Kang Dedi, lalu setiap apa yang diucapkan dan dilakukannya jangan dipercaya. Tabayyun dulu. Padahal ini sudah nggak bisa tabayun. Jadi urusan keterbukaan anggaran itu nggak perlu tabayun karena ada datanya pasti. Karena ada tulis-tulisannya, karena ada LPJ-nya. Jelas itu. Tidak melanggar secara aturan negara, tetapi melanggar etika publik, melanggar moral publik, tidak punya rasa empati. Tidak melanggar, menghutang untuk membangun Masjid Raya Al-Jabar. Meskipun 10 triliun, mungkin tidak ada melanggar aturan negara, tetapi melanggar moral dan etika publik. Mengganggu perasaan publik, tidak punya rasa empati. Itu aja kok. Nggak melanggar. Kemudian Ridwan Kamil, memakai tenaga ahli ribuan. Tidak melanggar aturan negara, tetapi melanggar etika publik, melanggar moral publik. Tidak punya rasa empati di tengah masyarakat yang banyak sekali masih membutuhkan. Sekolah harus ditambah ruang kelasnya, jalan masih harus ditambal yang bolongnya, harus diperbaiki yang rusaknya. Fasilitas rumah sakit masih kurang, rumah rakyat miskin masih banyak harus dibangun. Ini tidak memaksimalkan internal orang-orang Pemprov, malah memakai tenaga ahli di luar. Padahal itu dalil untuk mengakomodir tim-tim dia. Kan itu tidak punya rasa empati, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan publik. Gitu ya, Mang Ate ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.